Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Syamsul Hadi, Direktur PT Semat Rayang Indonesia, bekerjasama dengan program Dr. FBI Universitas Islam Indonesia mengucapkan selamat dan terima kasih atas semua atensi dari seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Semoga apa yang dapat bermanfaat bagi kita semua dan lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan COVID ini waktunya kita untuk merenung, dan membuat strategi yang baru sehingga kita akan menjadi pemenang nanti. Karena hanya orang-orang yang mau berinovasi dan berkreasi saja yang akan menjadi pemenang. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau berinovasi pasti dia akan loss. Oleh karena itu, monggo mumpung sekarang waktunya pas ini, kita niatkan untuk menjadi pemenang di waktu yang akan datang. Terima kasih. Ini saya sapa dulu, ini Bu Nuni sudah tadi, Bapak Adi Wijaya, selamat pagi Bapak. Kemudian ada Ibu Sri Dwi Istiningrum, kemudian pagi, Bu Sri Mulyani. Ya, selamat pagi. Oke, Pak Agus Ristanto, Pak Alex, selamat pagi. Pagi Prof. Samsul, izin bergabung. Oh, J. Pak Arif, selamat pagi Pak Arif. Ibu Azizah, Ibu Dewi Rosiana, Ibu Hasna, kemudian Pak Iwan, selamat pagi. Ibu Sofia, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ibu Sri Dwi Istiningrum, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ibu Sofia udah ya, Bu Sri Eka Astiningrum, Mbak Yosi, selamat pagi, Mbak Kristina. Kemudian ini ada Pak Danang Sunyoto, ini hadir juga nih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, sehat selalu ini Pak Danang. Alhamdulillah. Ayus, Bu Nuni. Ya. Pak Danang. G. Ini banyak yang request Pak Danang. Jadi ada kelas khusus untuk membuat buku dari nol, Pak Danang, didampingi gitu Pak Danang. Siap ya Pak Danang ya? Siap. Siap. Ini saya seneng malan kalau ada banyak yang yang tertarik untuk membuat buku dari nol. Iya itu. Bu Nuni ini juga ini mau peserta yang nomor pertama ini. Pokoknya siap. Jadi akhir tahun 2020 bisa 250 buku ini ya. Aku Ramadan tuh Pak Danang. Saya nunggu Pak Yus kok juga. Untuk nulis. Oke, Bapak Ibu yang belum absen silakan absen ya. Di sini saya bacakan yang absen ini ada Ibu Sri Eka Astiningrum dari IAIN Tulungagung, kemudian Pak Adi dari UST Jogja mahasiswa ini. Oke, Pak Adi selamat pagi. Ini baru masuk lagi Pak Asyeri ini ya. Pak Dr. Asyeri, Ibu Hasna mahasiswa UST, kemudian Pak Dewi Rosiana, ini dari Panggang. Kemudian Sri Astiningrum dari IAIN Tulungagung, dosen di sana. Insinyur Alexandria Jaya Wardana dari UNY. Wah, ini Pak Narta ini ya, kenal Pak Sunarta ini, Pak Alex ya. Pak Narto ya. Oke. Kemudian Pak Agus Ristanto ini dari SMA Negeri 1 Bambang Lipuro, Bantul ini ya. Kemudian Pak Arif Wirawan, seorang pengusaha. Pak Ibu Azizah Rahma, Universitas Ahmad Yani, Banjarmasin. Kemudian Ibu Azizah Rahma, Universitas Ahmad Yani, Banjarmasin. Kemudian Ibu Sri Mulyani, Institut Agama Islam Sunan Kalijaga Malang.
selamat pagi nih, Malang dingin mesti ini ya. Kalau dekat gunung ini. Pak Iwan Adinugroho, dosen STI Muhammadiyah Mamuju. Selamat pagi. Kemudian Ibu Sofia Silvianita dari Widya Iswara Baldiklat Industri Yogyakarta. Kemudian ada DRS Danang Sunyoto, kandidat doktor ini, Universitas Jana Badra. Ya, Bapak Ibu yang masih belum melakukan absensi, silakan absen di chat ya. Kalau menggunakan HP, kalau belum pernah chat di Zoom ini, bisa tekan ada titik 3, kemudian pilih chat di bagian atas. Atau kalau menggunakan laptop, nah di bagian bawah itu ada more, kemudian chat, ada titik 3, ada chat juga di bagian atas. Silakan mengisi nama lengkap plus gelar, kemudian instansi, profesi, dan alamat email. Nah, ini selamat datang ini Pak Dr. Asyari. Gimana Pak? Sehat-sehat Pak Dokter? Assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukron. Oke, Bapak Ibu sekarang sudah pukul 10:03, kita akan mulai. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, di sini sudah ada presenter mentor kita, seorang akademisi dan juga praktisi ini ya. Ini luar biasa kita bisa bertemu di Zoom ini dengan beliau. Sebelum kita bacakan profilnya, untuk tata tertib kelas ini, jadi Bapak Ibu harus melakukan absensi karena di akhir sesi ini kita akan membuat sertifikat. Setiap pelatihan kita ada sertifikatnya dan dikirim maksimal 2 hari setelah kegiatan selesai. Silakan menulis nama plus gelar, instansi, profesi, dan email. Kemudian saat presenter nanti mempresentasikan materinya, Bapak Ibu, mic-nya akan kami mute sementara. Kemudian jika ada tanya, jawab, share, komentar, mic boleh di-on-kan. Untuk HP tinggal di-on-kan di mic-nya. Kemudian kalau pakai laptop atau PC bisa tekan spacebar. Kemudian jika menggunakan Zoom Basic biasanya terputus 40 menit, silakan masuk kembali. Kembali ya, Bu Nuni ya. Oke. Ya. Oke, kita langsung ini. Waduh, ini presenter luar biasa ini ya. Dan seluruh presenter kita luar biasa sekali sampai tanggal 22 besok. Yang pertama ini beliau, ini ada Mas Syahri Ramadan masuk, selamat pagi. Beliau pengalaman kerja, ini Pak Yus ini. Pak Yus ini di PT Bentara Antar Asia. Wah, luar biasa ini. Ini jadi direkturnya juga ini kayaknya di sini nih. Dari perjalanan Mas. Oke. Kemudian beliau di Koperasi Asuransi Indonesia. Kemudian Direktur PT Wahyu Purnama Propertindo. Waduh, ini luar biasa nih Pak Yus ini ya. Saya yakin ini di pengalaman kerja ini masih banyak lagi pengalaman, ini bisa dibacakan sampai besok ini Pak Yus. Maksud saya biar nanti bagaimana kita bisa menjadi seorang pribadi yang kreatif dan inovatif. Makanya saya sampaikan tadi perlu effort yang besar untuk menjadi pribadi yang kreatif dan inovatif. Oke, waduh, ini belum sudah membuat saya bergairah ini Pak Yus. Kita sharing lah nanti. Silakan dilanjut terus. Oke. Kemudian beliau sebagai Ketua Yayasan Purnama. Ini Yayasan Purnama ini apa Pak Yus? Ya, dulu sebelum saya pada posisi saat ini, dulu saya pernah bikin yayasan, jadi bergerak dalam bidang pendidikan. Jadi kita pendidikan TK dulu, lalu PAUD gitu. Sebetulnya dalam rangka permintaan lingkungan saja. Akhirnya saya bikin itu dan bikin TK SD PAUD ya gitu Mas Absur. Oke, luar biasa ini. Kalau yang Wahyu Purnama Propertindo tadi, saya bergerak di dalam properti, jadi karena memang basic saya di perbankan, di Bank BT, jadi saya buat properti ya Pak. Nanti kita sharing bagaimana Waduh, iya. harus berinovasi dan berkreasi Pak.
Oke, itu luar biasa itu Pak. Jadi itu mengingatkan saya masuk di properti dulu itu Pak Yus. Iya, kita sama-sama praktisi berarti. Nanti kita sharing lah. Iya, 2014 sampai 16 jayanya properti itu saya masuk Pak Yus. Dan itu alhamdulillah dapat madunya. Kalau sekarang agak surut Pak Yus ya. Posisi saya kan sekarang di perbankan, jadi saya sebagai kreditur, nanti Mas Samsul sebagai debiturnya. Boleh lah kita sharing di sini Mas. Oke, kalau Bu Nuni jadi perantaranya nanti. Fasilitator. Oke. Kemudian beliau juga ketua yayasan di Indonesia Down Syndrome Insani. Nah, itu apa itu Pak Yus? Kebetulan saya dikaruniai satu orang putra, yang ketiga itu Down syndrome, sehingga saya berinisiatif bahwa ini adalah bagian tugas dari kita orang tua di samping tugas pemerintah juga, sehingga saya mengumpulkan teman-teman yang mempunyai anak Down syndrome untuk menguatkan hati bahwa tidak sendiri, sehingga kita bisa sharing bareng-bareng bahwa anak kita ini adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri dan kita besarkan seperti anak-anak normal yang lain. Nanti dalam foto profil saya ada bahwa anak yang ketiga saya ini Down syndrome, sehingga ini sebenarnya yang memacu saya kenapa saya sudah di posisi praktisi, masih pengen sekolah, pengen dokter dan mengajar di berbagai university, karena itu tadi bahwa ini adalah bagian penyemangat dari saya, anak saya yang nomor 3. Nanti kita sharing juga kalau misalnya untuk memotivasi kepada orang-orang yang punya anak spesial begitu Mas Abdul. Oke, aduh luar biasa nih Pak Yus. Aduh, jadi menjadi tempat kita untuk belajar ini Pak Yus. Oke, kemudian yang terakhir nih, ini yang terakhir mungkin banyak lagi yang lain ini Pak Yus ya. Jadi Pak Yus ini sebagai direktur di Bank Tabungan Negara, wilayah mana Pak Yus ini? Di Yogyakarta, kebetulan saya sekarang di Brand Jogja, jadi setelah berputar di beberapa wilayah beberapa cabang, posisi saya saat ini saya di Brand Jogja, sehingga bolehlah nanti teman-teman yang di Jogja yang pengen belajar properti, pengen mempunyai inisiatif ide atau kreativitas dalam bidang properti, nanti bisa konsul ke saya, kita bimbing, sehingga ya mudah-mudahan di era COVID ini nanti ada peluang-peluang untuk kita menjadi lebih kreatif, karena mau nggak mau kita lockdown, kita defend sekarang ini karena posisinya semua defend ini, dan perusahaan-perusahaan besar di properti juga termasuk ini semuanya sama defend karena relatif nggak ada penjualan, sehingga kita justru sebagai follower ini, kalau teman-teman yang sudah eksis kan jadi market leader ya, mereka menjadi penguasa pasar di bidangnya. Nah kita sekarang ini sebagai follower itu melihat ini mana perusahaan-perusahaan yang tadinya eksis sekarang kok tersiap-siap. Nah waktunya kita untuk nanti mengambil alih sebagai market leader. Kita coba lihat bagaimana mereka, kenapa kok tidak tumbuh, tidak ini. Nah, nanti kita take over gitu Mas Samsul, sehingga nanti mudah-mudahan diskusi kita pada pagi hari ini bisa memberikan beberapa hal yang positif bagi kita semua gitu Mas. Oke, luar biasa itu Pak. Itu menarik statement Pak Yus itu. Jadi di saat perusahaan yang sudah market leader itu turun, dan bahkan dalam beberapa berita itu banyak yang collab Pak, banyak yang gulung tikar, menjual asetnya, mem-PHK ribuan karyawannya, dan kita ada kesempatan seorang follower itu untuk memantau dan mengambil situasi itu Pak ya. Betul sekali. Bahkan diskusi saya kemarin mendengarkan diskusi antara Pak Prof. Renal Kasil dengan Deddy Kolbuser, bahwa sekelas Prof. Renal aja yang begitu mendunia, Prof. Renal juga defend dia dalam bisnisnya, karena memang semuanya serba defend ini, tidak punya daya dan upaya karena memang kondisi semuanya sedunia. Jadi sehingga sebenarnya bagi kita yang biasa melakukan research, biasa melihat potensi di luar ini, sebenarnya kesempatan bagi kita untuk nanti mengambil ceruk pasar gitu, untuk menjadi advantage atau keuntungan kita menjadi seorang pribadi yang entrepreneur nanti, dan itu pasti akan terjadi.
karena beberapa perusahaan multinasional dan apalagi yang di level daerah saja. Saya lihat kemarin beberapa bank perkreditan rakyat karena permodalannya kecil, karena nasabahnya tidak mampu membayar angsurannya, mereka semuanya melakukan restrukturisasi untuk penjadwalan ulang angsurannya, sehingga BPR ini nggak punya kemampuan untuk membiayai dirinya sendiri, sehingga akhirnya ya pasti akan kolaps. Bahkan kemarin berita terakhir di Bank Banten yang notabene sudah menjadi bank daerah Banten itu juga kolaps, dia nggak punya kemampuan untuk membayar bunga pinjaman nasabahnya, sehingga dia angkat tangan mengajukan kepailitan, dan ya itulah nanti tidak hanya perbankan, hampir semua sektor saya kira akan seperti itu Pak Dr. Samsul. Oke, itu luar biasa Pak, itu membuka kita ini ya. Oke, lanjut Pak, pengalaman mengajar ini Wah, beliau sebagai praktisi dan juga sebagai dosen ini. Aduh, ini saya malu ini Pak Yus. Sama-sama sharing, kebetulan seneng saja jadi. Oke, beliau ini mengajar di STIMIK Insan Unggul Cilegon, kemudian STIMIK Banten Jaya Serang, kemudian Politeknik Piksi Input Serang, Universitas Banten Jaya Banten, kemudian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Udayana Bali, dan Universitas Tidar Magelang. Oke, wah ini cara ngatur waktunya gimana ini Pak Yus? Wah. Jadi Mas, jadi karena memang didasari dari hati yang paling dalam. Jadi sesuai dengan tema kita pada waktu hari ini, bahwa kreativitas dari inovasi itu perlu kita ciptakan dari hati yang paling dalam. Kalau kita sudah senang, apa yang kita kerjakan itu akan menjadi advantage atau keuntungan bagi kita. Jadi setiap saya tugas di sebuah daerah, saya sempatkan pasti harus mengajar di sebuah university yang ada di situ. Pertama dulu dari Serang saya, dan ini match dengan bisnis yang saya jalankan. Saya di Serang kebetulan mengajar di beberapa tempat, jadi di Unserang, Universitas Serang Banten, lalu di Piksi Input Serang. Di sana saya masuk ke sana, lalu saya ngajar, saya tahu need-nya. Kebetulan saya di Bank BTN, jadi saya sekalian menawarkan produk saya, need-nya di sana apa, lalu ternyata pembayaran SPP, lalu misalnya untuk KPR KPR kebutuhan rumah karyawannya. Nah, saya masuk dulu ke sana, lalu menjadi satu keluarga di sana, baru saya nawarkan dulu BTN punya bisa bayar SPP online, lalu bisa membiayai rumah, lalu bisa punya kredit yang multiguna yang bisa digunakan untuk apa. Jadi setiap saya tugas di daerah, di Serang saya ngajar di Universitas Serang, lalu di Banten saya ngajar di STIMIK Banten Jaya. Begitu pindah ke Jogja, saya kebetulan dekat dengan Pak Rektor, saya ngajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan semuanya itu SPP online-nya masuk ke Bank BTN. Lalu kemarin saya pindah ke Bali juga, saya ngajar di UNUD, dan alhamdulillah bisa SPP-nya bisa masuk ke bank saya juga. Lalu terakhir saya di Magelang, kebetulan harus tes negeri baru di sana, Untidar, saya masuk ke sana, lalu saya ngajar di sana. Saya sampaikan kita punya produk ini dan need-nya di sana, kita match-kan lah, sehingga ya hidup ini kan Mas, berputar terus dan harus atraktif, sehingga dimanapun kita berada kita harus memberikan manfaat kepada lingkungan kita. Begitu ceritanya Mas. Jadi waduh, bagus ini ya. Jadi waktunya enggak, jadi setiap ini saya jadi dosen terbang di sana. Oke. Itu luar biasa strateginya itu. Belum sudah dikasih tahu trik strateginya nih oleh Pak Yus ini ya. Sekalian sharing lah, jadi perkenalan sekalian sharing, nanti materinya ya nanti kembali kita bahas tentu. Oke. Jadi sebelum kita menawarkan produk apapun, apalagi produk yang kompetitornya banyak Pak ya, dan hampir sama, itu pendekatan yang paling pertama itu ya mendekati komunitas Pak ya. Kita masuk komunitas, ketika sudah masuk kita tawarkan ya, daripada orang lain mending teman kita lah.
Yang tidak kalah penting jadi Mas. Jadi person to personnya itu harus dijaga. Kalau produk itu hampir seluruh perusahaan itu mempunyai produk yang sama dan persaingan yang sama. Tapi kedekatan kita dengan top management, kedekatan dengan karyawan di sana itulah yang menjadi keuntungan kita untuk bisa memenangkan sebuah persaingan. Kalau produk misalnya saya di perbankan, bank-bank lain yang BUMN juga sama, mereka punya produk yang sama. Tapi karena saya dekat dengan top manajemennya, dengan Pak Rektornya, sehingga daripada saya ngambil bank itu mending saya Pak Yus saja, saya udah kenal, nanti kalau apa-apa komplain tinggal Pak Yus misalnya. Jadi itu ya, jadi lebih ke person to personnya itu akan lebih bisa memenangkan sebuah persaingan. Lalu yang kedua positioning. Jadi dalam hal kita bergaul itu positioning kita itu sangat penting juga. Pada waktu saya di Cilegon, saya masih staf waktu itu, saya ditugasi oleh kepala cabang saya, Mas Yus, tolong kamu harus berhasil bekerja sama dengan Krakatau Steel. Waduh, saya belum level saya nih Pak. Lalu saya berpikir bahwa kalau saya menyerah, pasti saya akan loss, saya akan kalah. Tapi bagaimana caranya saya harus bisa bekerja sama dengan Krakatau Steel. Caranya ya, saya harus belajar golf, lalu saya harus belajar apa itu besi, apa itu baja, lalu pemasarannya seperti apa, lalu persaingan seperti apa. Sehingga pada waktu saya masuk ke lingkungan Bapak Direktur KS Dana Perusahaan ini, saya sudah mempunyai bekal yang kuat untuk ngobrol, lalu sehingga posisi mereka dengan saya, namanya positioning itu frekuensinya sama, sehingga begitu ketemu, Pak Yus, gimana kabarnya BTN? Nah, akhirnya, jadi waktu itu saya hanya sebagai staf, tapi saya berusaha menjadi positioning sama dengan Pak Direktur KS Dana Perusahaan, sehingga waktu itu cair dan setelah itu bisnis akan terbuka. Pak Direktur KS ketemu dengan Pak Kapolres, Kapolda, Pak ini ada Pak Yusanto dari BTN, silakan ini kalau yang ada mau anak buahnya ada yang rumah. Nah itu kan semuanya terbuka Mas, sehingga itu yang trik-trik yang mungkin nanti kita bisa sharingkan, sehingga mudah-mudahan itu tadi sharing pada pagi ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman semua. Oke, luar biasa itu Pak. Kuncinya ada penyamaan frekuensi sama positioning Pak ya. Ya, itu ilmu nyata itu. Ternyata harus begitu. Kalau kita belajar di buku bagaimana kita harus melakukan pendekatan dengan orang, kalau nggak dengan itu dulu, kalau harus positioning seperti apa saya nggak tahu. Tapi begitu dihadapkan pada kenyataan seperti itu, baru iya ternyata harusnya seperti ini gitu Mas. Oke Pak. Ini ada yang suaranya terdengar sayup-sayup Pak Yus, maaf dan terima kasih. Ini ada yang dari Bu Sri. Oke. Saya dekatkan mic-nya. Oke, sudah Pak Yus. Oke Pak Yus, itu jadi kalau kita mau memasarkan produk kita, cara yang tepat sekarang saat ini berarti menjadikan posisi kita itu hampir sama dengan dia, Pak Yus, dari segi komunikasi. Artinya ketika ketemu itu tahu yang dibahas. Kalau dia suka badminton, ya kita belajar badminton, mungkin main bareng badminton. Jadi kedekatan itu Pak Yus yang penting untuk kita menjembatani penawaran produk ya Pak Yus ya. Betul, dan tidak kalah pentingannya adalah profiling. Jadi begitu kita ketemu dengan rekan bisnis, kita profil dulu. Misalnya tadi sampaikan Pak Direktur KS, waktu itu namanya Pak Faswar Bujang. Kalau saya langsung ke beliau, saya nggak mungkin karena waktu itu saya levelnya staff. Tapi saya profil, saya cari intelijen data. Pak Faswar Bujang itu punya istri ini, lalu putranya ini, hobinya ini. Beliau suka renang, lalu ulang tahunnya kalau senang dikasih coklat yang ini. Itu semua saya profiling, sehingga begitu pada waktu momen yang tepat itu kita ambil hati yang paling dalamnya. Sampai ini anak saya padahal nggak tahu kalau ulang tahun saya dikirim anakku, dan anak saya itu merasa terima kasih sekali kepada Pak Yus bahwa saya sudah diperhatikan. Nah dari situ akan muncul kedekatan saya dengan Pak Faswar Bujang, bahwa Pak Yus terima kasih sekali
Anda sudah memperhatikan anak saya padahal nggak biasanya seperti ini. Akhirnya itulah. Jadi sehingga profiling kepada calon nasabah kita itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap ending atau goal atau hasil yang akan kita capai. Seperti itu, Pak. Oke, wah tambah lagi nih Pak ya, ada frekuensi, positioning, profiling secara nyata. Dan dicontohkan dengan sangat mudah sekali lah kita tiru. Iya, ngomong-ngomong. Kalau kita baca buku, udah satu buku itu. Nah, ini Pak Danang Sunyoto ada marketing produk ya Pak Danang ya. Oke. Kita tulis dulu ya. Oke, ada chat masuk dulu sebentar. Kemudian selain pengalaman beliau di praktisi dan juga mengajar, beliau seorang komandan ini Pak, Satuan Menwa, Aku Bank Yogyakarta. Wah, ini sepatunya sepatu apa ini Pak? Baret putih atau baret merah Pak? Enggak, saya sampaikan di pertanyaan saya bahwa memang orang-orang yang kreatif, orang-orang inovatif itu pasti dimulai dari muda, Mas Samsul. Jadi tidak sekonyong-konyong langsung jadi itu enggak. Jadi memang harus dari muda itu udah kelihatan bahwa mereka menunjukkan kemampuan mereka, kreativitas, inovasi mereka dari waktu muda, dari mulai kuliah, dari mulai sekolah SMA lalu kuliah itu udah ikutlah organisasi-organisasi yang intinya membentuk kepribadian dia dan pengalaman organisasi mereka. Karena setelah saya menjadi praktisi di perbankan dan merekrut kita tenaga-tenaga ya memang anak-anak yang seperti itu yang kita butuhkan. Jadi anak-anak yang pada waktu wawancara kelihatan sekali anak-anak yang mahasiswa yang pada waktu kuliah itu mencari ilmu dan mencari pengalaman organisasi itu kelihatan sekali pada waktu wawancara. Sehingga itu tadi saya sampaikan bahwa flow-nya itu ya memang dimulai dari kecil, bukan sekonyong-konyong langsung jadi itu enggak. Oke. Wah, luar biasa, sekonyong-konyong ini Pak ya. Oke Pak, mengulik sedikit tentang kemarin kita belajar tentang grafologi. Itu bagaimana kita melihat karakter kepribadian orang dengan tulisan tangan. Jadi ketika dia menulis lamaran pekerjaan, kemudian ada tanda tangan, seorang grafologi bisa melihat karakter dia. Nah, ini Pak Yus ada lagi nih, seseorang karyawan bisa dilihat ketika wawancara udah kelihatan dia itu bagus ke depannya lah. Kira-kira ada triknya Pak? Atau ada sesuatu yang bisa kita lihat secara gamblang ketika dia menunjukkan ini berarti dia performanya nanti bagus. Mungkin bisa di-sharing sedikit Pak Yus. Iya, saya kemarin kebetulan mengikuti sesi grafologinya punya Mas Pak Wisnu ya. Pak Danu. Ya. Danu ya. Ya, kebetulan saya juga pernah karena saya S3-nya ini SDM, jadi beberapa kali sempat belajar grafologi juga dan itu kita tempatkan sebagai untuk rekrutmen bahwa dilihat dari tanda tangannya itu sudah kelihatan sekali kok calon karyawan ini. Saya lihat misalnya lamarannya tanda tangannya, tulisan tangannya seperti apakah ada titik komanya itu lengkap atau enggak, itu membuktikan bahwa anak ini nanti anaknya ulet dan bisa menjadi lalu tanda tangannya itu tidak terputus, lalu kalau misalnya ini ada garis bawah di bawahnya tapi tidak melampaui tanda tangannya, itu trik-trik yang bisa kita, dan itu sudah terbukti sekali. Lalu kalau dari segi wawancara tadi memang kita kan mengulik tentang kepribadian dia, bagaimana dia mempunyai visi misi terhadap pekerjaan yang akan diambil. Misalnya dia melamar sebagai seorang account officer, dia menyampaikan, saya Pak punya visi ini, saya kalau saya jadi account officer akan melakukan ini, kalau terjadi saya akan melakukan evaluasi dan melakukan strategi atau strategi baru untuk pekerjaan saya. Nah, ini sudah kelihatan sekali. Lalu pengalaman organisasi, cara dia bicara, mimik. Kalau anak-anak yang tidak biasa berorganisasi, kita wawancara itu udah lihat ke bawah, lalu napasnya ngos-ngosan, lalu pandangannya itu blur, itu udah kelihatan sekali. Sehingga kita gampang dalam rangka rekrutmen di samping tadi grafologi tadi, dari look fisiknya itu udah kelihatan bahwa ini orang berkarakter atau orang yang biasa-biasa saja. Itu Mas Samsul. Oke, waduh itu
luar biasa, singkat padat menjelaskan itu Pak. Ya, nanti untuk yang smart training ini bisa dijembatani lagi, jadi samping grafologi nanti bagaimana cara misalnya kita training melamar pekerjaan biar cepat diterima. Waduh lah, itu untuk fresh graduate pasti membludak gitu Pak Yus. Iya Pak Yus, jadi alhamdulillah karena memang ya. Silakan Pak Yus. Karena memang anak-anak fresh graduate ini kan mereka rata-rata belum tahu trik-trik bagaimana melamar pekerjaan dan diterima menjadi seorang pegawai di sebuah perusahaan. Biasanya mereka hanya flow-nya mengalir saja, udah ikut tes, ya, akhirnya mental di jalan. Padahal ada ilmu-ilmu atau trik-trik yang harus dipelajari. Misalnya psikotes itu ya harus dia sebelum lulus itu semester akhir itu harus belajar psikotes dulu, TPA. Lalu bagaimana mereka meningkatkan tubuh mereka. Lalu bagaimana biar memenangkan sebuah wawancara untuk mengetahui visi misi mereka diterima oleh wawancara. Itu penting sekali. Jadi tidak hanya lulus IP besar lalu melamar. Wah, itu sudah terlempar bulan tuh Mas. Harus dipersiapkan diri. Makanya mudah-mudahan ini nanti sharing ini bisa diikuti oleh beberapa mahasiswa. Saya lihat juga ada anak-anak muda ini bagaimana nanti bisa meningkatkan kepribadian, kemampuan skillnya untuk bersaing di dunia kerja, atau misalnya menjadi seorang entrepreneur, nanti kita bisa sharing juga. Gitu Mas Anto. Oke, insya Allah itu Juni nih Pak Yus ya. Wah, tembak langsung ini Pak Yus ini. Langsung tembak langsung. Silakan. Untuk kebaikan, untuk membuat generasi. Karena gini Mas, generasi sekarang yang generasi milenial itu memang karakternya beda sekali dengan generasi kita, generasi kolonial ini. Jadi kalau kita itu dulu kan generasi yang tertempa oleh keterbatasan, oleh kekurangan, sehingga memang kepribadian kita mau nggak mau ya harus kuat. Tapi anak-anak milenial ini kan anak-anak yang semuanya terfasilitasi, apa-apa ada, bahkan di era revolusi industri 4.0 ini atau disrupsi ini semuanya ada. Kan sekarang mau beli gorengan aja tinggal klik, gorengan datang. Dulu gimana ya? Kalau mau makan gorengan ya harus nanam pisang dulu, sampai itu baru nanam, nanti diembun baru bisa digoreng. Kalau sekarang enggak, dan inilah problemnya. Sehingga ini yang menjadi pembeda antara karakter orang-orang dulu dengan orang muda. Tapi ini kan advantage. Ini sekarang dunia mereka ini yang harus kita create untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Sehingga bagaimana caranya untuk mempersiapkan mereka ini nanti kita bikin sesi sendiri lah, biar nanti teman-teman milenial bisa mengikuti trik-trik itu. Oke, terima kasih Pak. Ini segera insya Allah bulan Juni setelah Lebaran Pak ya. Ya training cepat masuk kerja ini. Nanti ke kantor Pak Yus semua loh Pak Yus, harus diterima semua loh ya. Smart training ini saya salut pada Dr. Samsul ini, baru masih muda sudah menjadi dokter dan memberikan training yang mudah-mudahan berguna bagi generasi milenial untuk menjembatani apakah mereka ingin bekerja di sebuah industri atau ingin menjadi seorang entrepreneur. Mudah-mudahan di Smart Training semuanya ada, dan sebagai media untuk bisa masuk ke sana Pak Samsul ini baru sekali. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Yus. Wah. Kemudian ini masih banyak nih ya. Ketua Mapala Giribana, suka naik gunung ini Pak Yus ya. Gunung Yus. Gunung di Jawa sudah ternaiki semua lah. Aduh, oke. Kemudian beliau sebagai bendahara jejaring pemagangan Provinsi Banten. Ya udah cocok ya ini di perbankan bendahara. Aduh. Kemudian di PMI. Ya, maksudnya memang pada waktu kita di Banten, saya memang dekat sekali dengan teman-teman, karena memang waktu itu fokus saya bekerja sama dengan sekolah-sekolah di sana, terutama SMK. Nah, pada waktu itu di Provinsi Banten kebetulan provinsi baru yang butuh jejaring untuk menyalurkan lulusan SMK ini untuk diterima di dunia kerja, sehingga kita sepakat di dunia industri ini untuk membentuk sebuah jejaring. Waktu itu diketuai oleh Gubernur Banten Bu Atut, dan saya kebetulan bendaranya karena saya di perbankan dianggap padahal ya sama gitu.
Tapi akhirnya kita membuat jejaring bagaimana menyalurkan anak-anak SMK kita yang baru lulus untuk bisa siap di dunia kerja dan diterima di dunia kerja. Itu Pak Samsul. Jadi itu saya sambungkan di biodata saya biar untuk motivasi teman-teman. Oke, terima kasih Pak Yus. Waduh, luar biasa nih Pak Yus. Oke, sekarang perkenalan sudah selesai. Wah, silakan nih. Ada yang Mbak Yohana iso masuk ini Pak. Langsung nyontoh. Ini temannya Pak Danang ya? Mbak Yohana. Ya itu teman saya, Bu Ketua. Oke, selamat datang Ibu Yohana. Sehat Ibu Yohana? Iya Pak. Sehat J? J, terima kasih Pak. Oh J. J. Aduh, ini. Pak Danang tadi. Aduh, ini perkumpulan orang hebat-hebat ini di sini ya. Alhamdulillah. Saya mau belajar kok Pak. Gantian nanti Bu Yohana yang ngasih materi. Oh iya ya. Kayaknya gantian ini Bu Yohana. Bu Yohana ini masih ada dalam bulan ini masih ada yang kosong kok Bu Yohana 2 hari bisa pilih nanti Bu Yohana ya. Wah ini bahaya nih masuk kelas malah ditembak untuk jadi presenter ini Bu Yohana. Serta aja Pak. Oke, kita masuk ke PowerPoint-nya Pak Yus. Kita sudah diskusi panjang lebar tadi untuk sefrekuensi dengan calon customer kita, kemudian positioning kita dan profiling ya Pak Yus ya, profiling. Kemudian nanti di Juni, wah ini langsung tembak Pak Yus ya ini ya. Juni nanti kita ada pelatihan training cepat masuk kerja ini ya. Oke, nanti kita share ke fresh graduate. Nah ini mumpung karena saat ini lagi belajar di rumah, kerja di rumah, ini cocok sekali Pak Yus. Oke, silakan Bapak Ibu yang belum ya, kita silakan. kan Mas Samsul, saya tambahkan bahwa kita ini kan tahun ini kan bonus demografi. Jadi angka produktivitas kerja itu hampir sekarang itu di angka 80%. Maksudnya bahwa orang-orang yang produktif yang mau bekerja di usia-usia produktif itu menduduki tempat yang paling nih. Kita yang seputu hanya di 30%-an, sehingga memang harus kita persiapkan, kita bantu anak-anak kita atau generasi muda milenial untuk bisa bersaing entah nanti jadi seorang pekerja atau seorang entrepreneur itu. Makanya ini saya salut kepada Smart Training untuk menjembatani itu Mas Samsul, terutama di wilayah Jogja. Tapi ini kan kalau sudah pakai Zoom itu kan bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Semoga ke depan Smart Training semakin jaya dan bisa menjembatani generasi milenial untuk mendapatkan pekerjaan menjadi seorang entrepreneur. Amin, terima kasih. Ini diikuti Sabang sampai Merauke loh Pak ini Pak. Ini juga live Pak. Ada live YouTube sama Facebook Pak. Oke, Bapak Ibu yang tadi belum sempat absensi, silakan absen di chatbox di bawah untuk pengiriman sertifikat. Sertifikat dikirim maksimal 2 hari setelah kegiatan ini dengan mengetik nama lengkap plus gelar, instansi, profesi, dan alamat email. Oke, ini kita tunggu-tunggu. Tadi prolognya sudah masuk ke inti, ini berarti intinya inti berarti Pak Yus ya. Core of the core-nya ya. Perkenalan, tapi memang saya setting seperti itu biar bisa cair. Kalau hanya materi saja kayak kuliah kan jenuh ya. Oke. Karena ini kan biar praktisi sharing to praktis ya. Iya. Oke, saya share Pak ya. Oke. Sudah masuk di PowerPoint Pak Yus ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Dr. Samsul dan Smart Training dan seluruh krunya bahwa pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk sharing mengenai apa itu kreatif dan inovasi. Sebetulnya materi ini lebih ke pendidikan, cuman karena Mas Samsul Pak Yus kan
praktisi diambil aja lah ya. Nah, kebetulan saya juga sebagai seorang dosen dan praktisi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan pengalaman beberapa waktu lalu pada waktu saya bekerja bisa menginspirasi atau inspiring bagi teman-teman semua. Mohon maaf kepada yang sudah senior, Prof. Syekh, nanti mudah-mudahan bisa menambahkan dari apa yang saya sampaikan sehingga nanti semuanya kita saling melengkapi. Baik, tadi perkenalan sudah Pak Samsul ya. Sesi kita pada pagi ini agendanya ada yang pertama tadi perkenalan sudah Pak Samsul, bahkan sampai 30 menit nih perkenalannya. Iya nih Pak, ini berarti diskusi kita Pak Yus berapa ya? 20 menit maksimal Pak Yus. Nanti kita banyak diskusi. Baik Pak Samsul. Lalu yang kedua nanti nanti pembahasan masalah kreativitas, karena ini penting sekali. Kenapa? Karena pada saat ini diperlukan anak-anak atau generasi yang kreatif yang mau melihat kondisi lingkungan dan bisa mengambil kesempatan itu. Karena ini Pak Dr. Samsul, bahwa orang yang berhasil itu bukan orang yang mereka pandai, orang yang mereka kaya, enggak, tapi orang yang mau mengambil atau take kesempatan itu. Ada anak-anak yang tipenya menghayal, saya besok bisa pengen jadi pegawai bank, besok jadi pegawai di PNS tapi mereka hanya berkhayal aja, tidak berani mengambil kesempatan itu karena ketidaktahuan, lalu defend itu yang sebetulnya sekarang ini harus kita bantu untuk menjadi seorang yang kreatif dan mau mengambil kesempatan itu. Jadi kita nanti discuss beberapa hal tentang kreativitas ini. Lalu yang ketiga nanti kita membahas juga inovasi. Setelah kreativitas itu kan hanya sebuah ide, tapi kalau belum dilaksanakan belum menjadi sebuah inovasi, sehingga inovasi ini adalah merupakan implementasi dari kreativitas, sehingga orang yang sudah mengambil take kesempatan itu tadi pasti dia akan menjadi seorang yang inovatif. Lalu yang ketiga nanti, yang keempat nanti problem di lapangan ini nanti kita diskusi ya, apa yang teman-teman mungkin kita sharing saja. Belum tentu saya lebih pintar dari teman-teman, tapi saya sampaikan tadi pengalaman selama saya bekerja dan menjadi dosen dan praktisi. Mudah-mudahan kita sharingnya nanti bisa menghasilkan sebuah pencerahan pada kita bersama. Lalu yang kelima nanti diskusi, mudah-mudahan waktunya nanti cukup sehingga saya lihat ini semua antusias sehingga nanti diskusinya bisa lebih enak lagi. Ya. Baik, perkenalan tadi udah, ini tadi yang saya sampaikan, ini Mas Samsul yang anak saya yang pertama tadi kebetulan kuliah di UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, lalu yang kedua di SMA 8 Muda, dan yang ketiga nih ya sampaikan tadi yang Down syndrome, sehingga inilah yang menyemangati saya kenapa saya terus berkreasi, terus mensyukuri bahwa semua itu adalah milik Tuhan dan ini hanya titipan. Dan alhamdulillah dari situ saya mempunyai komunitas yang banyak sekali dari berbagai hal, itu teman-teman Down syndrome anak saya itu, dan kebetulan saya ketua Yayasan Down syndrome Insani di kebetulan pusatnya di Jogja dan terafiliasi di seluruh Indonesia, bahkan internasional conference tahun besok kita diundang ke Jenewa untuk kita diskusi di sana perihal Down syndrome ini. Ya, mudah-mudahan menjadi penyemangat bahwa ini kebetulan istri saya cantik sekali karena semuanya cowok. Cowok ini. Tapi itulah kan, jadi keragaman bahwa semuanya titipan, nanti harus kita selalu. Baik, saudara sekalian, kita masuk ke materi kita, yaitu kreativitas. Kalau kita berbicara tidak lepas dari orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan sebuah produk, atau bahwa kreativitas itu adalah kemampuan seorang untuk menghasilkan suatu produk yang baru ataupun kombinasi dari hal-hal yang ada sebelumnya. Jadi bisa produk-produk baru atau penyempurnaan dari produk-produk yang sudah ada yang berguna serta dapat dimengerti. Jadi
kreativitas itu tidak harus baru, tapi bisa menyempurnakan hal-hal yang sudah ada, lalu kita combine, kita ramu menjadi sebuah kreativitas yang akhirnya kalau kita lakukan menjadi sebuah inovasi yang baru. Nah, dalam beberapa referensi bahwa orang-orang yang kreatif ini dibagi menjadi 3, Pak Dr. Samsul. Yang pertama kreatif kategori kognitif, yaitu yang tadi dari orang yang memberikan banyak gagasan dan usulan terhadap suatu masalah. Jadi mereka banyak gagasan, usulan terhadap sering mengajukan pendapat, lalu originalitasnya tinggi atau keaslian idenya tinggi, lalu kemampuan mengembangkan atau merinci atau suatu gagasan sehingga nanti akan diramu menjadi sebuah inovasi. Jadi kalau kita mempunyai anak buah yang seperti ini atau teman-teman yang kategori kognitif ini harus kita sikapi sehingga dia akan menjadi garda terdepan kita. Jangan malah kita pikir, wah ini anak buah saya ini terlalu banyak gagasan, banyak usulan, lalu sering mengajukan pendapat. Jadi jangan, jadi kita akomodir, lalu kita ajak diskusi, karena ini merupakan tipe orang yang kategori kognitif, jadi kreatif yang kognitif. Lalu yang kedua kategori afektif, jadi kreativitas yang dimiliki oleh seorang yang mereka biasanya pantang menyerah, lalu senang mencoba hal-hal yang baru, berani mengambil resiko, percaya dirinya tinggi sekali, dorongan ingin tahunya juga besar sekali, dan mempunyai minat yang luas dan daya imajinasi yang kuat serta umurnya tinggi biasanya. Nah, tipe-tipe orang yang anak buah yang afektif ini juga jangan langsung dibantah. Biasanya ada tipe pimpinan yang melihat anak-anak yang pantang menyerah, lalu berani mengambil risiko, itu malah justru wah ini terlalu berbahaya nih kalau dikembangkan, misalnya dia menyalurkan tweet lalu berani ini coba wah ini ada ini. Padahal enggak, kita ajak diskusi lagi, kita ambil atau kita ramu, kita simpulkan kemampuan itu di mana, nanti baru kita jadikan dia sebagai garda terdepan untuk maju. Karena orang-orang yang seperti ini mereka sebenarnya mempunyai ciri-ciri yang anak-anak yang kreatif. Lalu yang ketiga, ciri-ciri pribadi yang kreatifannya, yang ketiga kategori psikomotor, yang kedua dari menonjol dalam salah satu bidang, lalu suka melakukan observasi dan penelitian biasanya di dalam pengamatan. Lalu biasanya mereka memberikan perhatian khusus pada fenomena yang teramati, sehingga mereka akan menyimpulkan bahwa mereka bisa dapat bekerja. Nah, dari tiga kategori kreatif ini nanti seorang pimpinan atau seorang manajer, atau tidak hanya di sebuah perusahaan, di lingkungan kita juga, atau bahkan anak-anak kita, ini harus kita berikan ruang bagi mereka untuk menyampaikan kreativitas mereka. Kita ajak diskusi, lalu kita cari jalan keluar outnya, sehingga apa yang menjadi kreativitas ini mereka akan mandek. Tapi karena kalau misalnya langsung dibantah, apalagi anak-anak kita di rumah, mereka punya kreativitas ide gitu, langsung kita bantah, mereka akan down dan cenderung percaya dirinya akan kurang. Sehingga ini takutnya nanti setelah di dunia kerja mereka malah defend atau tidak mau menyampaikan kreativitasnya. Jadi membuat sesuatu yang baru dan menyusun ulang yang lama itu adalah ciri-ciri kreatif, dan cirinya ada kategorinya ada 3 tadi, Pak Dr. Samsul dan teman-teman sekalian ya. Oke. Lalu nih, karena saya sampaikan tadi bahwa menurut Dr. Edward de Bono itu kualitas berpikir kita itu akan menentukan kualitas masa depan kita. Kita nggak tahu rezeki, jodoh, lalu mati itu di tangan Tuhan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu berusaha dan Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi permohonan kita. Sehingga kalau kita berpikir besar, insya Allah kita akan menjadi besar. Tapi kalau kita berpikir pesimis, ya jalan kita juga nanti ke depannya akan pesimis. Padahal di depan sana, di era globalisasi 4.0 ini semuanya tidak boleh leha-leha kita. Kadang saya sedih di tempat saya tinggal itu
masih ada teman-teman anak-anak saya yang masih muda kerjanya cuman ngobrol lalu sampai malam lalu tidur lalu paginya bangun siang. Padahal di luar sana banyak teman-teman mereka yang belajar dengan tekun lalu bekerja keras, inovasi kreasi, itu belum tentu dia berhasil, apalagi yang seperti ini. Karena itu tugas kita nanti sebagai orang tua dan sebagai orang yang dituakan di lingkungan kita ataupun di perusahaan kita untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita bahwa kalau kita berpikir besar, nanti pasti akan menjadi besar. Tapi kalau kita berpikir pesimis, ya endingnya juga tidak akan sebagus apa yang kita inginkan. Nah, sifat-sifat dasar pribadi kreatif tadi, sudah saya sampaikan dan cirinya biasanya antusias, ingin tahu, lalu bersemangat, penuh daya cipta, kritis, cerdas, banyak akal, berpikiran terbuka, fleksibel, mandiri, lalu penuh humor, sulit ditebak. Inilah ciri-ciri orang kreatif yang harus kita akomodir biar mereka menjadi pemimpin di depan nanti. Baik, yang berikutnya tadi mungkin Pak Yus, ya. Di kreatif ini mungkin kita buka pertanyaan Pak Yus. Nah, sebelum dibuka pertanyaan Pak Yus, tadi dijelaskan kreatif itu tipe-tipe orang itu ada yang kreatif kognitif, kreatif afektif, dan kreatif psikomotor. Nah, mungkin sebelum ada pertanyaan yang masuk, itu begini Pak Yus. Kita mau mendapat atau meng-hire seorang karyawan atau saat ini sudah memiliki karyawan, sebenarnya yang paling ideal, yang paling tepat ketika orang memiliki karakter kognitif itu ditaruh di bagian apa kira-kira Pak Yus yang sudah ada sekarang. Kemudian ketika karakter afektif itu orang pasnya ditaruh di, misal afektif itu orang yang high risk, kemudian suka bercanda itu orang masuk di lapangan, atau orang-orang AO ya, account officer, atau kalau yang psikomotor itu cocoknya di mana? Nah, kira-kira apa itu Pak Yus? Baik, ya, bagus sekali Pak Samsul. Memang dari 3 kategori tadi sehingga kita biasanya di dalam perusahaan memetakan mereka, memilah-milah mereka dari hasil wawancara dan psikotesnya, kita petakan apakah anak ini tipenya kognitif atau afektif atau psikomotorik, itu nanti akan kita dan sebetulnya tiga-tiganya itu sama, orang-orang yang anak-anak yang kreatif sebetulnya. Memang penanganannya memang harus dipetakan. Jadi tidak juga misalnya orang yang sifatnya kategorinya kognitif harus di back office, enggak juga. Nanti kita bisa poles, cuman kalau yang tipe-tipe kognitif itu kita tempatkan di unit bisnis, kita akselerasi dengan pelatihan-pelatihan yang bagus, pasti dia akan lebih bagus daripada yang afektif tadi. Nah, sehingga nanti teman-teman yang di forum ini yang sudah bekerja dan pada posisi tertentu dan punya anak buah, mungkin nanti kita bisa sharing juga masalah pribadi yang kreatif. Tapi bagi teman-teman yang tadi banyak yang mahasiswa dan masih muda, ya silakan nanti Anda bisa menjadi dasarnya saya itu pribadi yang kognitif, afektif, terus psikomotorik, sehingga saya nanti kalau melamar itu pas dengan pekerjaan saya, walaupun ini hanya bagian dari analisa. Endingnya nanti ya tergantung kita itu tadi, pembentukan karakter, lalu pengalaman kita di organisasi, lalu bagaimana kita berselir dengan mereka, itu nanti yang sebenarnya lebih menonjol pada waktu wawancara Pak Samsul gitu ya. Oke. Terima kasih Pak Yus, silakan 2 pertanyaan aja. Moga, waktunya sangat terbatas ini, silakan. Silakan, ada pertanyaan? Nah, kan bisa langsung tekan spacebar untuk bertanya. Silakan. Kalau ada yang mau sharing, boleh mau sharing, boleh menjawab juga. Mungkin yang saya tanyakan terjawab yang lain juga boleh. Atau ditulis di kalau tidak mau menyampaikan secara verbal, ditulis SMS, nanti Mas Samsul yang membacakan. Oke, boleh lewat WhatsApp juga boleh, lewat chatting ya, chatting Zoom saja. Oke, silakan, atau
Pak Danang. Kalau belum ada yang bertanya, kita lanjutkan sekarang. Oke, boleh. Atau Pak Danang mungkin kelihatannya ada yang kan disaringkan Pak Danang. Maaf, saya mau menambahkan. Oke, Ibu Ida Ayu silakan. Iya, benar Silakan, tadi yang ya. Terima kasih sebelumnya waktu yang diberikan untuk saya. Tadi Bapak sudah mengatakan kalau kita berpikir besar akan menjadi besar, itu memang benar. Dan kalau kita berpikir secara pesimis, itu nanti ke depannya memang kita bisa down. Itu iya. Karena saya sendiri sudah pernah mengalami hal seperti itu. Beberapa kali saya berpikir optimis ke depan. Aku harus meraihnya dengan besar. Ya, alhamdulillah memang saya meraih dengan besar sesuatu itu. Ketika saya pernah down ya, pesimis, apa bisa sih ya saya meraih sebuah itu. Benar, saya nggak bisa apa-apa. Itu sekali saya merasakan hal itu, benar. Itu kenyataan hidup yang terjadi. Makanya kalau Bapak mengatakan seperti itu, saya mendukung sekali karena saya sudah pernah mengalami hal-hal yang besar seperti itu. Itu Pak, saya tambahkan saja. Matur nuwun. Terima kasih Bu Ida. Oke, terima kasih Bu Ida. Luar biasa nih Pak Yus. Ada tambahan dari Bu Ida ini, wah sering ikut Pak Yus, dan beliau selalu memberikan tambahan-tambahan apalagi di ranah psikolog ini Pak Yus ya. Amin. Itu tadi saya sampaikan Pak Samsul, kita ulang tadi bahwa memang ini generasi milenial kita itu dalam kondisi, kalau menurut pengamatan saya itu, ini karena pengalaman di kantor, ini yang di kantor saja, bahwa anaknya pintar, anaknya punya pengalaman informasi yang sangat luas, karena mereka biasanya sering buka gadget, sering buka YouTube, Google, sehingga mereka dari segala aspek dia mempunyai pengetahuan yang luas. Tapi di segi kepribadian tuh yang kadang harus kita tingkatkan, karena mereka tidak biasa sosialisasinya hanya dengan gadget. Begitu ketemu dengan orang pada waktu dia bekerja sebuah institusi yang harus bisnis, itu mereka terkendala. Dia biasanya hanya defense saja, dia tidak mau menunjukkan bahwa kemampuannya itu ada gitu. Nah, ini ya sebetulnya yang harus kita advice kepada anak-anak muda kita, generasi milenial kita, bahwa boleh gadget, handphone itu kita pakai sebagai pendukung untuk kemajuan kita. Jangan sampai menjadi blunder bahwa gadget ini menjadi keseharian kita, tiap hari buka gadget, tapi sosial kita kurang, sehingga memang beda sekali dulu kalau kita sebelum ada gadget mau nggak mau kan tatap muka, lalu kita sharing, kita sudah biasa, tapi anak-anak kita yang sekarang agak sudah. Dan ini tugas kita bersama untuk memajukan generasi muda kita menjadi generasi yang menjadi harapan bangsa, Mas Dr. Samsul. Oke, ada lagi Pak, ini pertanyaan dari Pak Agus Ristanto. Bagaimana cara menumbuhkan semangat berkompetisi kepada generasi yang maaf tidak paham proses? Wah, itu mungkin nggak paham proses itu apa ya? Atau perkembangan mungkin Pak ya. Jadi kalau di generasi itu ada kolonial, ada milenial. Mungkin keduanya Pak, kira-kira. Jadi memang ya Pak. Jadi kalau generasi yang sudah bekerja di sebuah perusahaan misalnya ini, kalau saya sebagai pimpinan biasanya memberikan biar mereka mau berkompetisi, menunjukkan kemampuannya, biasanya kita kasih clue-clue dengan reward misalnya. Jadi misalnya seorang analis officer, ini ada beberapa orang. Oke, nanti kita pantau, kita lihat kinerjanya mereka, realisasi mereka seperti apa. Yang paling tinggi nanti akan saya berikan hadiah apa. Lalu kita juga akan tempelkan kemampuan mereka atau keberhasilan mereka di daftar database pegawai, sehingga nanti kalau mau promosi itu sudah mana. Biasanya gitu. Jadi kita berikan clue-clue atau
iming-iming bahwa setelah Anda berhasil, ini biasanya manjur juga bahwa di samping memang sudah menjadi tugas dia, mereka harus berproduksi, ada juga motivasi misalnya financial atau apa yang sehingga mereka akan terdorong untuk menjadi seorang pribadi yang inovatif. Lalu kalau yang di luar bekerja misalnya anak-anak generasi milenial yang masih kuliah, masih ini ya kita ajak sharing. Jadi biasanya saya beberapa kali di lingkungan saya, di teman-teman anak saya yang kuliah, biasanya pas main ke rumah saya ajak diskusi, lalu saya suruh membuat proposal. Nah dari proposal ini saya akan tahu apa sih sebetulnya yang dia inginkan, sehingga nanti dari proposal kita ajak diskusi, lalu akan saya suruh dia presentasi, sehingga dia akan timbul rasa percaya diri dia dan bagaimana dia menyampaikan proposalnya kepada orang lain, sehingga orang lain tahu akan maksudnya itu. Jadi banyak hal yang bisa dikerjakan Pak Samsul. Jadi itu saya kira. Oke, terima kasih Pak. Mungkin bisa dilanjut ya Pak ya? Oke. Baik, sekarang kita coba bahas lagi perihal inovasi. Jadi akhir-akhir ini memang diperlukan orang-orang yang berinovasi, dan karena dulu kalau saya kebetulan mengampu strategic management Pak Dr. Samsul, jadi saya tahu persis bagaimana kalau strategi kan bagaimana kita memenangkan persaingan dengan perusahaan lain, baik itu perusahaan maupun pribadi, untuk bersaing dengan pribadi yang lain. Dulu pada waktu sebelum ada revolusi industri 4.0 dan disruption ini, itu untuk menganalisa perusahaan pesaing itu tuh gampang. Jadi kita ngambil aja neraca keuangannya, lalu informasi lain dari YouTube atau dari Google, itu sudah jelas sekali. Kita harus, misalnya kita sebagai follower ya kita tinggal ngikuti aja track mereka sebagai market leader. Itu nanti suatu saat kalau dia udah jenuh, kita bisa menyalip mereka jadi market leader. Itu dulu. Jadi mulai dari penentuan tujuan, lalu penerapan visi misi, lalu analisa internal eksternal, lalu evaluasi strategi, itu gampang banget dulu, gampang. Tapi sekarang itu susah. Contohnya gini, Bluebird itu siapa sih yang nggak tahu Bluebird? Nggak mungkin taksi lain itu mengalahkan Bluebird ini. Dan mereka dengan sombongnya, dengan memang mereka nggak mungkin terkalahkan. Tapi begitu ada revolusi industri 4.0 dengan seorang Nadiem Makarim yang dulu faknya adalah di programmer ini, akhirnya mereka terperang. Kebetulan saya pernah satu sesi dengan yang punya Pak Nadiem, sampai beliau bilang, Mas Nadiem, saya terima kasih sekali sudah diingatkan, sehingga saya bisa evaluasi diri, sehingga saya tidak sombong dengan pemberian Tuhan, bahwa Anda yang saya tidak bisa menganalisa Anda karena Anda seorang sendiri. Nadiem Makarim modal juga nggak kelihatan, lalu Anda itu siapa nggak tahu. Tapi begitu Anda menciptakan Gojek, GoPay, kita jadi kalang kabut dan saya kalah dengan Anda. Terima kasih sudah diingatkan. Itu maksudnya begitu, bahwa di era globalisasi sekarang ini, di revolusi 4.0 itu, lawan kita itu tidak bisa kita analisa dengan jelas kemampuannya. Segera tiba-tiba masuk, ada Lazada, ada Traveloka, semuanya yang berbasis pada internet, termasuk Pak Dr. Samsul yang punya Smart Training dan punya perusahaan hijab yang online, sehari bisa 5.000 pack untuk dijual. Itu luar biasa sekali. Itu mengalahkan perusahaan-perusahaan yang zaman kita lah, zaman kakak-kakak kita, bapak-bapak kita, bahwa mereka sudah di comfort zone, jadi di zona nyaman. Nggak mungkin lah orang lain mengalahkan saya. Dan mengingatkan kita ini Tuhan melalui Pak Nadiem Makarim, Gojek ini bisa, oh ya ternyata sekarang. Nah, karena itu saya kalau ngajar strategic management, saya kadang agak jadi pakemnya agak berubah ini. Kalau kita analisa, apa yang mau dianalisa, Om? Jelas Pak ya. Iya. Ya, kalau dibandingkan taksi tadi, mobil nggak punya, driver nggak punya, lalu modal juga nggak punya, hanya dia
berdasarkan aplikasi apa yang mau saya analisa ya. Tapi ternyata setelah begitu ya itulah tandanya Repol Industri terkait dengan tanpa sket dan tanpa batas, sehingga kita yang sudah senior ini ya harus tidak hanya defend tapi harus kreatif dan inovatif untuk melakukan kajian-kajian terus tanpa mengendurkan semangat kita, sehingga bisa sampaikan bahwa inovasi itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga kalau kita lengah ya kita akan kalah, apalagi di era pandemi COVID ini. Waduh, ini luar biasa. Jadi semakin kita itu nggak bisa menganalisa lawan kita, ya mau nggak mau kita hanya menyiapkan strategi yang jitu. Ya, saya pernah ngobrol dengan Dr. Samsul bahwa inilah kesempatan atau waktu yang tepat untuk menentukan tujuan. Lalu kita analisa, ya kita bahkan kemarin saya sampaikan bahwa inilah waktu yang tepat untuk ini Pak Samsul, untuk mengambil politik perusahaan-perusahaan yang goyang, sehingga mereka biasanya kan saat ini mereka udah comfort zone atau zona nyaman, nggak mungkin kalah. Padahal dengan kondisi COVID ini akhirnya mereka merumahkan ini, akhirnya dari segi financial mereka akan terbaik. Nah, kita sebagai follower ini kita coba cari perusahaan-perusahaan mana yang memang sudah punya brand tapi dia kondisinya nggak baik saat ini, apakah kita akuisisi atau kita merger, sehingga ya mudah-mudahan rezeki kita nanti ke depan, mudah-mudahan Allah mengizinkan menjadi lebih baik ke depannya. Amin ya Allah. Iya. Lalu ini Pak Danang diajak beli perusahaan, Pak Danang siap ya? ini Bu Nuni nggak disapa tetap langsung mau kok Pak Yus ini. Karena di era globalisasi atau revolusi 4.0 itu kita tidak bisa sendiri Pak Samsul. Kalau kita hanya single fighter, saya dari hulu ke hilir saya pegang sendiri nggak akan bisa bersaing karena modalnya terlalu besar dan import persaingannya terlalu besar. Tapi kita bisa kerjasama, misalnya kita punya transportasi, lalu kita kerjasama dengan Traveloka. Jadi kita nggak perlu menjual perusahaan tiket tapi transportasi kita juga jalan, sehingga itulah jadi combine beberapa perusahaan tadi itu yang menjadi ciri di era globalisasi atau revolusi 4.0 ini. Kita manfaatkan inilah internet, karena semua generasi muda sekarang itu semuanya pakai gadget semua. Bahkan kalau di Cina sana kan sekarang sudah nggak ada yang transaksi pakai uang itu Pak Samsul. Jadi mereka semuanya pakai smartphone, di aja tinggal di QR code-nya di scan sudah mengurangi saldo kita. Jadi nggak ada yang perusahaan atau bahkan di warung-warung kecil mereka semua udah pakai QR code semua, sehingga tinggal scan dan sudah mengurangi. Dan di era social distancing ini cocok sekali sebenarnya. Indonesia pun kedepannya akan seperti itu, ditandai dengan single customer identification field. Jadi kita sekarang dengan adanya nomor keluarga itu, nomor induk keluarga itu menandakan bahwa kita akan menuju ke sana, bahwa semuanya akan mengarah ke sana. Jadi besok kita mau misalnya mau bayar pajak, mau bayar anak sekolah, mau bayar rumah, semuanya hanya lewat satu ini. Bahkan di kami di perbankan, di BUMN, bank BUMN, kita sudah ada punya link namanya. Ini dalam rangka pembayaran gerbang Madani namanya GPN. Kalau teman-teman buka tabungan di bank pemerintah sudah satu aja nih, satu, bukan nggak ada bank BTN, bank BRI, bank Mandiri, bank BNI nggak ada, tapi satu ATM saja untuk transaksi sebenarnya. Dalam rangka sebenarnya untuk simple, jadi semuanya biar jadi simpel dan tidak ada biaya. Kalau dulu kan saya transaksi di BNI kena biaya 6.000.
BRI ke 4.000-an. Tapi sekarang enggak, dengan ada kartu e-payment semuanya free dan semuanya sudah baik kan. Bahkan di pemberian kredit pun itu sekarang bersaingnya itu bukan sama sesama bank, tapi justru perusahaan-perusahaan yang financial teknologi itu. Jadi peer to peer lending itu sudah menjadi hal yang nyata sekali, sehingga kita dari perbankan juga harus berpikir keras. Karena gini Mas Ansul, kalau di Indonesia itu kan orang menabung itu kan mengharapkan bunga yang besar. Tapi kalau di Jepang sana itu malah zero bunga. Jadi kalau orang menabungkan di ini malah nggak dapat bunga, malah berkurang, sehingga orang-orang di Jepang adanya revolusi industri senang sekali. Mereka menawarkan peer to peer lending. Jadi dia biasanya punya aplikasi peer to peer lending. Saya perusahaan apa, silakan misalnya saya mau mengajukan ke peer to peer lending kredit, padahal saya nggak kenal. Kalau di perbankan real kan harus dianalisa, kalau ini kan nggak, dia pakai scoring model. Jadi diskor. Jadi misalnya Yuswanto Heri Purnomo itu nanti mereka sudah ada sistemnya diskor melalui data Bank Indonesia. Saya gajinya berapa, lalu utangnya berapa, saya punya riwayat kesehatan seperti apa. Itu nanti akan misalnya untuk scoring model, misalnya Yuswanto itu kalau mengajukan kredit ya dapatnya misalnya 500 juta gitu. Jadi nggak perlu tatap muka wawancara. Wah ini nanti kan like and dislike gitu, nggak kooperatif, udah saya tolak aja. Kalau mereka nggak, sudah scoring model, jadi penentuan kredit yang mereka inginkan itu sudah dari skor tadi. Itu ya. Oke, luar biasa Pak. Ini sudah pukul 11.07 ini Pak Yusuf. Tak terasa nih, waduh luar biasa. Ini tak kira masih 15 menit, ternyata udah 1 jam ini Pak Yusuf. 1 jam lebih ya. Silakan, saya masih ada waktu kalau misalnya mau sharing. Oke, silakan sebelum closing, silakan ada pertanyaan. Ya. Iya. Bisa bertanya? Boleh. Mbak Dewi dari mana Mbak Dewi? Mbak Dewi. Dari SMA 1 Panggang. Oh iya. Saya seorang guru. Mungkin sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih ini atas ilmu dan informasi yang disampaikan ya. Walaupun saya dari guru, tetap ada banyak manfaat yang bisa saya peroleh, karena ini juga bahasannya tentang kreativitas dan inovasi, di mana memang dalam pendidikan pun sekarang anak-anak harus dituntut untuk memiliki kemampuan abad 21, diantaranya tadi kreativitas dan inovasi. Mungkin ada 2 pertanyaan Pak Samsul, mohon maaf. Boleh Mbak Dewi. Nanti yang tinggal pertama ini Mbak Dewi tinggal singkat saja. Ya. Yang pertama kaitannya dengan judul dari ini ya, dari training ini ya. Mungkin saya guru bahasa Indonesia. Sedikit ini memberi saran untuk judul ini. Kan tadi judulnya menciptakan kreativitas dan inovasi suatu organisasi. Ini kok saya kurang serp juga nih, karena di sini kesepadanan katanya antara kreativitas dan inovasi ini tidak setara. Iya, jadi lebih cocoknya menurut saya ya, ini menciptakan kreativitas dan inovasi gitu, tidak pakai tif gitu. Karena kalau tif nanti sifat, ya. Itu dikoreksi. Menciptakan kreativitas dan inovasi suatu organisasi, mungkin lebih tepatnya begitu. Jadi tidak usah pakai inovatif, lebih cocoknya inovasi. Kemudian untuk kreativitas itu pakainya bukan F tapi V gini. Ya? Jadi inovasi itu. Ya mohon maaf sekali ini. Tulis ini Pak Samsul. Loh, ini kebetulan ini Pak Yus. Jadi Mbak Dewi nanti bisa jadi presenter untuk bahasa Indonesia nanti. Waduh. Belajar banyak ini dari Pak Yuswanto, walaupun beda bidangnya tapi banyak sekali apa yang bisa saya ini ya petik ya. Itu yang pertama kaitannya dengan judul. Kemudian yang kedua mungkin kaitannya dengan bahasan kreatif dan inovatif gitu ya. Menurut Pak Yuswanto, kita kan tadi membahas organisasi ya. Menurut Pak Yuswanto, mungkin ada ciri-ciri organisasi yang kreatif dan inovatif. Mungkin bisa difokuskan pada
bidang perbankan mungkin. Antara BRI, BPD atau Mandiri itu kreatif yang mana? Inovatif yang mana? Nah, mau nabungnya di sana aja karena ini banknya kreatif dan inovatif. Nah, ada tidak itu ciri-ciri dari organisasi yang kreatif dan inovatif? Saya rasa itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi. Ya. Di sini ada pegawai Bank BRI, Bank BNI juga loh Mbak Dewi. Oh iya. Ini cocoknya saya nabung di mana nih atau investasi di mana nih? Masing-masing mungkin bisa memberikan testimoninya atau saya rasa itu ya. Siap. Itu yang paling cocok nabung di dompetnya Bu Nuni itu ya. Oke. Ya, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi. Ini nanti presenternya Bahasa Indonesia ini. Pak Yus sudah saya list ini Pak Yus namanya. Silakan Pak Yus. Ya, yang pertama tadi untuk judul memang itu Mas Samsul yang ngasih judul kemarin. Tapi di sini sudah saya tulis ini di layar bahwa inovasinya tulisannya pakai V itu ya. Nanti kita terima kasih masukannya Bu Dewi ya, sukses selalu. Lalu yang kedua di level organisasi. Jadi sebuah organisasi akan dikatakan kreatif atau inovatif adalah apabila dalam organisasi itu misalnya tadi contohkan yang ditanyakan oleh Bu Dewi itu antara BTN, BRI dan BPD tadi ya, mana yang lebih kreatif? Semuanya kreatif karena mereka harus merebutkan nasabah mereka. Jadi bagaimana saya harus mengunggulkan produk-produk unggulan saya untuk diterima di nasabah sehingga mereka menjadi nasabah saya. Semuanya kreatif. Cuman memang kira-kira merekomendasikan kemana nih? Kalau rekomendasikan ya ke tempat Pak Yus ya. Enggak lah. Kalau saya orang BTN ya saya rekomendasikan untuk BTN, tapi teman-teman yang BRI ya silakan. Karena sekarang itu di perbankan itu kan Bu Dewi ya. Jadi kita sektor perbankan Indonesia ke depan nanti akan dibuat namanya sektor perbankan Indonesia. Nah, itu dibagi per segmen nanti. Jadi bahkan di kita yang di Bank BUMN saja, yang bank pemerintah ini nanti akan dibagi per segmen. Jadi BTN itu nanti segmentasinya di perumahan, BRI segmentasinya di UMKM, lalu BNI di konstruksi, lalu Mandiri di internasional. Jadi sudah dipetakan seperti itu, Dewi. Sehingga harapan dari Menteri BUMN yang sekarang, Pak Erick Thohir, nanti tidak ada rebut-rebutan kue di antara Bank BUMN. Rebutan nasabah ya. Rebutan nasabah. Jadi silakan nasabah yang memilih. Jadi kalau mau milih kalau mau beli rumah ya ke BTN, kalau kredit mikro ya ke BRI, kalau untuk konstruksi untuk kontraktor ya ke BRI, kalau yang untuk transaksi internasional ya ke Mandiri gitu. Nah, untuk yang bank-bank swasta ini yang memang harus berjuang karena syarat arsitektur perbankan Indonesia itu nanti di permodalan. Jadi bank-bank yang enggak punya modal sedikit nanti dipersyaratkan minimal sekian, itu harus merger atau akuisisi sehingga syarat minimal permodalan harus terpenuhi. Sehingga itu ya Bu. Jadi silakan dipilih sendiri sesuai hati nurani. Hati nurani. Itu semuanya kreatif dan inovatif berarti ya. Sama. Jadi penerapan bunga tabungan misalnya itu udah ada aturan POJK-nya minimal sekian. Cuman ada bank-bank yang karena pengen mendapatkan nasabah, wah saya kasih sedikit bunganya 5% tapi ada bonus, misalnya ada hadiah misalnya sepeda motor nanti kalau yang menang. Monggo dipilih. Itu kayaknya Pak Samsul sudah gelisah ini. Waktunya sudah habis. Izin mau foto ya. Izin foto ini. Iya. Oh iya, difoto. Ada satu lagi Pak Yus. Pertanyaan Pak Yus sebelum kita closing ini Pak Yus. Yeah. Jadi ini dari Ahyar. Oh ini saya kira tadi mau saya sebut Ambiar, ternyata Ahyar namanya Pak Yus. Mas Ahyar ya. Oke. Saya di sini masih mahasiswa, saya juga sudah punya goal set ke depan sesuai dengan jurusan saya. Tujuan jangka panjang saya pengen jadi pengusaha atau pebisnis. Nggak mau kerja dan terikat dengan perusahaan. Nah,
Tapi di sisi lain saya pengen melanjutkan jenjang S2 saya pengen dapat beasiswa S2 untuk menambah kapabilitas ilmu dan pengalaman saya. Saya bingung. Kalau misalnya saya melanjutkan S2, bagaimana cara saya bisa memaksimalkan kedua? Jadi bagaimana saya menjadi pebisnis dan pengusaha? Wah, ini Pak Yus banget ini, dua-duanya dapat ya. Ya Mas Ahyar, itu saya banget itu. Baik, silakan Pak. Jadi hidup ini kan mengalir Pak Ahyar ya, Mas Ahyar ya. Jadi bahwa orang itu perlu punya visi misi, punya tujuan hidup itu harus ditulis dalam benak dan kalau perlu ditulis di kamar tuh saya besok mau jadi apa, ditulis saja biar itu menjadi tujuan. Nah, dari tujuan itu nanti kita akan tarik menjadi ke visi dan misinya. Visi saya misalnya tujuannya saya pengen menjadi pengusaha. Nah, visinya ya nanti saya harus menjadi pengusaha bidang properti misalnya. Nah, misinya saya harus belajar ke Mas Samsul, ke saya, belajar ke perbankan, belajar ke senior developer, itu misinya. Lalu kita analisa lagi. Jadi analisa eksternal dan internal. Jadi analisa internal saya, kemampuan saya mampu nggak kalau saya menjadi pengusaha properti. Lalu tapi saya mampu, tapi saya punya kelemahan. Nah, kelemahan saya ini yang harus saya maksimalkan untuk bisa menjadi sebuah peluang. Nah, lalu analisa eksternalnya di analisa pasar sana. Jadi peluangnya ada nggak? Nah, tadi Pak Samsul sampaikan bahwa dulu pernah menjadi praktisi properti waktu itu pas jaya-jayanya. Tapi kalau sekarang mulai di properti ya jangan, karena sekarang baru declare. Itu tantangan bahwa ke depan kebutuhan properti Indonesia masih backlog-nya banyak sekali. Jadi bahwa anak-anak muda sekarang perlu rumah dan semuanya perlu rumah dan masih banyak sekali perbankan belum bisa mencukupi. Nah, ini kan peluang. Nah, dari analisa tadi, analisa eksternal internal tadi kita tarik sebuah strategi. Wah, saya dari segi internal tadi saya pasti mampu. Tapi saya kok belum punya permodalan. Nah, nanti di list itu, jadi analisa eksternal internet di list, nah, nanti akan muncul strategi apa, jadi peluangnya ada, dan akhirnya oh ya ternyata saya ini harus strategi saya nggak apa-apa, saya mulai belajar dari sekarang walaupun nggak bagus kondisinya, tapi harus belajar. Nanti saya harus meng-hire perbankan untuk memodali saya, lalu peluangnya tadi banyak sekali, sehingga saya harus putuskan menjadi pengusaha sekarang. Walaupun sekarang masih kuliahnya sambil kuliah tetap prioritas pertama itu karena ilmu di sana. Sehingga ya kuliah S2 tetap, karena di S2 di Magister Management itu kan belajar bagaimana kita menjadi seorang top manager di sebuah perusahaan. Ya, kita andai-andaikan kita sudah memegang sebuah perusahaan, lalu kita bersaing menentukan strategi untuk memenangkan perusahaan. Sehingga nanti di Magister Management itu akan banyak pengayaan-pengayaan untuk pribadi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Gitu ya, Pak Ahyar. Jadi silahkan, saya dulu juga dosen. Sampai sekarang mudah-mudahan segera doktor. Lalu amin. Saya juga sebagai pengusaha, sebagai perbankan, sebagai ketua yayasan, semuanya mengalir. Nanti Tuhan yang ngasih rezekinya. Apabila kita punya niat baik, lalu kita membuat proposal kepada Tuhan, ya Allah saya pengen ini, Tuhan pasti meridhoi dan ngasih. Dengan catatan ya itu tadi harus kreatif dan inovatif dan harus berjibaku. Gitu ya Pak Ahyar. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih Pak Ahyar. Nah, ini sebenarnya kalau ketemu Pak Yus ini, Pak Mas Ahyar, itu harus janjian dulu dan belum tentu 1 minggu bisa ketemu Pak Mas Ahyar. Jadi sekarang ini waktunya yang tepat, teman-teman yang masih mahasiswa atau Bapak Ibu yang pengen silaturahmi di sini ada 34. Ini orang hebat-hebat di sini ya. Silakan chat satu-satu, minta WA kapan bisa ketemu, belajar perbankan ke Pak Yus, belajar buat lembaga ke Pak Yus. Pak Danang ada Pak Danang, Pak Bu Nuni, Mbak Yohana, ini kalau mau administrasi ada Mbak Yohana. Kemudian banyak di sini, silakan kreatif dimunculkan untuk jejaring itu. Oke, aku
konklusinya ini dari diskusi tadi yang pertama kita atau satu lagi sebentar ini Mas, silakan. dari konklusi bahwa saya kemarin menjadi narasumber di UGM di vokasi, jadi government to school, jadi kita menyemangati pada teman-teman di D3 UGM bahwa Pak, pertanyaan gini, Pak Yus, saya kan dari D3, apakah saya bisa bersaing ya nanti kalau di dunia kerja? Apakah saya hanya sebagai pelaksana terus nggak bisa jadi pimpinan gitu kan? Nah ini sebenarnya problem-problem setelah dia kuliah pun banyak, bahwa enggak, saya contohkan saya dulu dari D3 masuk, lalu nerusin S1 untuk manajerial saya, lalu saya nerusin S2, saya nyambi dosen, lalu jadi sekarang S3 ini mudah-mudahan maksudnya semuanya bisa, asalkan kita kreatif inovatif. Jadi jangan takut, sepanjang kita masih punya semangat, lalu kreatif inovatif, semuanya bisa kita raih dengan izin Allah SWT di atas dan kerja keras yang kita itu Pak Samsul. Amin, terima kasih Bapak Ibu. Konklusinya sedikit ini ya. Ini tadi diskusinya luar biasa. Terima kasih Pak Yus, Wanto, Heri Purnama SEMM. Luar biasa pagi ini kita bisa berbagi dan rasanya itu sebentar banget Pak Yus. Ini Mbak Dewi juga kayaknya sebentar banget nih. Harusnya ini 4 SKS ini Mas, 4 SKS itu. Iya ya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi terkait dengan frekuensi dari customer maupun kompetitor kita positioning, kemudian profiling, itu bisa dilakuin Mas Ahyar. Profiling ke Pak Yus ini sukanya apa, kalau hari Minggu kemana gitu Pak Yus. Oke, kemudian berbagai macam kreativitas, ada kreativitas kognitif, afektif, psikomotor, itu ada dalam setiap individu dan itu sangat unik sekali, kita bisa mengelola dengan menambah pelatihan-pelatihan. Kemudian kualitas berpikir kita menentukan posisi kita. Wah, jadi mulai saat ini yang masih muda-muda nih ya Pak Yus ya, masih muda-muda tetap berkreasi, berinovasi dan menjalin silaturahmi. Nah, ini tempat yang baik karena ini kerjasama PT Smart Training Indonesia yang bergerak di bidang pengembangan SDM dan IT dan program Dr. FBE Universitas Islam Indonesia, universitas swasta tertua di Jogja ini Pak Yus ya. Oke, kemudian Bapak Ibu yang belum melakukan absensi silakan absensi karena itu dasar kita untuk pengiriman sertifikat, ada nama, kemudian organisasi, profesi dan alamat email. Kemudian program-program kita sampai tanggal 22 itu banyak sekali. Ini ada ancaman moral hazard, penanganan COVID, ada komunikasi suportif yang nolak pun jadi mau, kemudian bahagia bekerja bahagia, ini dengan psikolog, kemudian cara praktis dapat ribuan artikel secara gratis, secara tepat dan gratis, kemudian mixing management dan engineering. Kemudian Bapak Ibu kalau mau berbagi nih, saya mau buka sekali. Kalau Bapak Ibu kalau mau berbagi silakan hubungi WA admin. Nanti kami akan mengirimi form dan jadwal Ibu yang ingin berbagi. Jadi kita tidak mungkin ya tidak hanya di bulan puasa ini, sampai seterusnya kita akan bersama-sama meningkatkan pendidikan Indonesia. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, mohon maaf kalau dalam penyampaian materi saya kurang berkenan dan pasti banyak kekurangan, tapi ini sifatnya sharing, mudah-mudahan dari sedikit tadi bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Dan sekali lagi pesan, mumpung ini adalah bulan Ramadan, mohon maaf kalau ada kesalahan, dan ini kebetulan COVID, ini waktunya kita untuk merenung, dan membuat strategi yang baru sehingga kita akan menjadi pemenang nanti. Karena hanya orang-orang yang mau berinovasi dan berkreasi saja yang akan menjadi pemenang. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau berinovasi pasti dia akan loss. Oleh karena itu, monggo mumpung sekarang waktunya pas ini, kita niatkan untuk menjadi pemenang di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terakhir biasa closing, biasa kita say hello ya. Semuanya bisa tekan spacebar atau membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.